Halo guys, selamat pagi. Namaku Timothy, biasa dipanggil Timo. Hari ini aku mau sharing sedikit mengenai keseharian aku sebagai kelas. Selamat menonton. Halo guys, pagi. Aku baru bangun. Sekarang ini jam 4.10 pagi. Ya, pagi ini aku akan mempersiapkan diri sebelum aku berangkat ke RS. Aku saat ini lagi jaga di RSUD Kota Bandung. Aku lagi di stase bedah. Kalau bedah itu matrikulasi ada 6 minggu. Minggu ini adalah minggu ke-6 dan hari ini hari Sabtu. Jadi hari terakhir aku di RSUD Kota Bandung. Jadi untuk pagi ini aku karena nanti akan ujian, kemungkinan nanti pagi aku akan mempersiapkan diri dulu. Mungkin juga sekaligus makan, mempersiapkan alat-alat juga yang harus dibawa sebelum nanti berangkat. Halo guys, baru keluar siap-siap. Sekarang mendekati jam 6 pagi. Udah waktunya aku harus berangkat ke RSUD Kota Bandung. Kalau jaraknya sendiri sih RSUD Kota Bandung itu 19 kilo. Jadi kelompok aku tuh mutusin untuk PP aja dari sini deket RSHS ke RSUD. Jaraknya kira-kira 19 kilo. Jadi kelompok aku ngumpul di satu tempat, kemudian kita pergi bareng naik mobil. Jadi aku OTW dulu ya guys. Sudah sampai guys di RSUD Kota Bandung. Hai guys, baru pulang dari rumah sakit tadi jam 5 sore. Maaf ya, aku belum bisa ngevlog tadi karena tadi pagi harus bimbingan, terus harus melakukan ujian juga. Jadi memang aktivitas hari ini cukup sibuk, mengingat hari ini terakhir juga di rumah sakit. Jadi kalau boleh sharing, tadi hari ini itu tadi pagi-pagi aku dan teman-teman itu mempersiapkan perpisahan. Jadi kita banyak dokumentasi, terus kita disusul dengan bimbingan. Jadi ada tanggung jawab bimbingan yang harus memang diselesaikan di bedah di rumah sakit Ujung Berung itu. Jadi ada presentasi, terus habis itu aku dipanggil ujian. Jadi ujiannya mengenai pasien bedah anak, ditanya-tanya dengan konsulennya itu. Jadi lebih kepada tanya jawab. Nah setelah itu biasanya pagi-pagi itu kalau yang kemarin-kemarin ya, itu kita akan dibagi jadi 3 grup. Ada yang ke poli, jadi menangani pasien-pasien rawat jalan untuk pasien bedah. Ada juga yang ke IGD, jadi menangani umumnya sih menangani pasien bedah, tapi ada juga kalau di IGD itu lebih banyak pasien yang non bedah, jadi kita banyak membantu di situ. Dan yang terakhir itu ada yang ke ruang operasi, jadi membantu mengasistensi operasi-operasi yang ada pada hari itu gitu. Jadi biasanya kalau kegiatan normalnya, bukan yang hari ini ya, kegiatan normalnya memang kita datang pagi sekitar jam 6 atau jam setengah 7. Kita melakukan follow up pada pasien-pasien yang rawat inap gitu. Bisa pasien-pasien yang pre-operasi atau pasien-pasien yang mungkin akan operasi ataupun post operasi gitu. Jadi kita nilai dari seluruh kondisi pasien. Kemudian kita juga mengikuti visit dari dokter-dokter. Jadi dokter-dokter pada jam tertentu mereka akan datang untuk memfollow up pasien-pasien mereka di rawat inap gitu. Jadi kita ikut untuk melihat pemeriksaannya. Kita juga biasanya ada sesi tanya jawab di situ gitu. Kemudian pagi-pagi barulah kita bagi ke 3 grup tadi. Ada yang poli, ada yang ke IGD, dan ada yang ke ruang operasi gitu. Jadi kegiatannya biasanya seperti itu, dan jam pulangnya tergantung. Kadang bisa cepat, tapi
kalau misalnya operasi di saat itu banyak, misalnya kita ada bimbingan, bisa sore ataupun menjelang malam gitu. Nah kalau untuk hari ini itu lebih banyak kita di ruang operasi. Jadi beberapa operasi kita membantu untuk steril, jadi kita membantu secara langsung ataupun kita bisa membantu melalui non steril gitu. Kemudian hari ini diisi dengan banyak foto-foto karena perpisahan terakhir, jadi banyak foto-foto, dokumentasi. Terima kasih kepada ini dokter-dokter dan perawat di sana. Kemudian baru kita akhirnya pulang jam 5. Kemudian tadi jam 5 cepet-cepet pulang karena harus ini juga ada janji wawancara dengan panitia hima mengenai visit koas. Jadi baru selesai tadi, sekarang jam 6 lagi azan. Mungkin habis ini aku akan siap-siap juga, siap-siap untuk membersihkan diri ya. Siap-siap untuk istirahat karena hari ini cukup panjang ya, harus ini ya, istirahat karena udahnya sudah selesai kira-kira gitu. Jadi nanti aku akan update lagi ya. Nah, sebelum kita ke sesi wawancara ya, mungkin rasanya masih ada yang kurang gitu, masih belum lengkap rasanya kalau saya belum memperkenalkan diri. Maka punten Kang Teh dan teman-teman semua, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faruk Faraid dari Seksi Pendidikan dan Profesi Himpunan Mahasiswa Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tahun 2022. Nah, di sini saya akan bakal menemani Kang Teteh dan teman-teman semua di wawancara visit koas dan residen tahun 2022 ini. Namun Akang Teteh dan teman-teman semua, sesi wawancara pada kesempatan kali ini tuh cukup spesial nih karena sesi wawancaranya ini dengan topik stase forensik dan kebetulan untuk pembicaranya ini ada Kang Timothy ya yang merupakan salah satu kebanggaan dari FK4 nih karena ya sedikit spill ya Kang Teh dan teman-teman semua bahwa kebetulan Kang Timothy ini juara 1 di RMO kemarin ya di kardiovaskular. Di sini sebenarnya aku mau menanyakan nih beberapa pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Kang, apa alasan yang mendorong Kang Timothy untuk berbagi cerita tentang stase forensik ini Kang? Mangga Kang, waktu dan layar saya persilakan Kang. Oh ya, terima kasih ya. Justru sebelumnya aku yang terima kasih banyak nih ke teman-teman panitia, wah bisa ngundang aku. Aku justru yang sangat bersyukur dan aku juga sekaligus kaget kemarin tuh diberitahu bahwa memang 3 topik utama atau 3 stase utama yang dipilih itu justru yang pertama adalah forensik gitu. Dan sedengar aku memang forensik itu lagi banyak digandrungi sama masa-masa sekarang nih, banyak orang yang masuk spesialis forensik gitu. Jadi ternyata memang antusiasmenya besar. Jadi aku sangat berterima kasih kalau aku bisa sharing saat ini. Gitu. Nah, mungkin aku lanjut ya Kang. Selanjutnya nih, karena kan Kang Timothy kemarin sempat di stase forensik ya Kang. Nah, aku ingin bertanya nih Kang, seberapa sulit sih sebenarnya proses selama di stase forensik itu, dan apa yang perlu disiapkan nih Kang agar dapat lancar menjadi koas di stase forensik? Mangga Kang. Nah ya, sebenarnya kalau stase forensik itu, kalian teman-teman pasti dibimbing. Akan ada bimbingan dengan konsulen, jadi akan ada belajar juga ya. Selain ketemu dengan jenazah, jadi nanti kalau ketika di dalam forensik itu memang kita akan belajarnya banyak dengan jenazah. Mungkin nanti aku akan jelasin lagi lebih dalam mengenai apa sih yang kita lakukan di dalam forensik. Jadi ada bimbingan, kemudian tadi ada beberapa kegiatan. Jadi kalau forensik itu termasuk dalam stase tengah. Jadi kalau di koas itu ada 3 stase, ada 3 jenis stase. Ada stase besar atau stase mayor, itu kira-kira 9 minggu atau 10 minggu ya. Kalau stase sedang itu 4 minggu, kalau misalnya stase kecil itu biasa 1 minggu. Nah kalau forensik itu stase 4 minggu. Kalau aku masa PJJ itu 2 minggu online, 2 minggu offline. Nah kemungkinan di tahun ini itu akan dilaksanakan yang reguler, jadi 4 minggu offline. Nah apa aja sih kegiatan yang mungkin kita lakukan? Kalau pas online, pas PJJ itu memang lebih banyak bimbingan teman-teman. Misalnya sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari dari forensik. Ada beberapa nih aku contohin ya, misalnya kita belajar tentang infanticide, kayak kematian pada anak, penyebabnya kenapa, kita identifikasi lagi kenapa bisa terjadi kematian misalnya akibat asfiksia,
kita belajar tentang traumatologi, mungkin di SKET juga pernah belajar ya, kayak deskripsi luka-luka, luka ini seperti apa gitu. Dan di forensik itu diperdalam lagi gitu dengan bimbingan oleh konsulen kalau misalnya online. Kalau offline, kemarin itu aku fase pertama aku adalah forensik. Jadi gimana kalau offline? Offline itu kita 2 minggu. Kalau misalnya yang PJJ dan matrikulasi. Kalau hari pertama itu tuh biasanya kita pretest, jadi ada pretest dulu nih dari residennya. Terus habis itu kita sistemnya kalau kemarin itu adalah standby. Standby itu maksudnya apa? Jadi ketika misalnya ada jenazah datang, itu biasanya kan tim forensik yang menilai atau kita yang mendeskripsikan kan kira-kira lukanya seperti apa, jenazahnya matinya kapan, itu kita jadi standby. Kalau misalnya kalau teman-teman dengar adalah on call. Jadi kita datang on call aja. Misalnya ada jenazah datang, baru kita datang ke situ. Nah, untuk kegiatan ada 3 secara utama dari forensik itu. Yang pertama itu adalah on call. On call itu adalah ketika ada jenazah datang dari luar, misalnya nih, kalau teman-teman lihat di Instagram, ada Instagram itu ada sebuah akun yang nulisin kayak PMI-nya gitu deh, kalau tidak salah. Jadi kayak misalnya ditemukan jenazah di mana gitu, bisa jadi dirujuknya ke RSAS. Nah, oh ya BTW, kalau forensik itu kita bermainnya di RSAS ya teman-teman. Jadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kalau misalnya ada nih jenazah datang, itu kita namanya on call. Biasanya itu semua harus datang mau jam berapapun ya. Jadi jenazahnya datangnya subuh-subuh ya kita datang subuh-subuh. Itu. Dan apa yang kita lakukan? Jadi biasanya di diutus tuh 5 orang. 5 orang. Jadi masuk ke dalam ruang jenazah, kita melakukan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut. Jadi kayak ada kita buka jenazahnya, terus kita foto, kita tuliskan deskripsi luka dan hal itu. Nah, biasanya yang lain itu nonton. Jadi kayak di dalam ruangan itu 5 orang masuk dengan hazmat dan bla bla itu ya, dengan semua APD. Yang teman-teman yang lainnya itu nonton dari luar, ada kameranya gitu. Jadi ada diskusi di dalam, yang mengerjakan di dalam, ada juga diskusi yang di luar. Nah, biasanya on call itu jenazah itu ketika kita sudah periksa, nanti kita akan buat jadi kasus gitu. Jadi kita belajar juga nih dari jenazah ini kira-kira penyebab kematiannya apa sih, atau misalnya matinya kapan sih, karena apa sih gitu. Itu kalau on call. Itu yang kegiatan pertama ya. Kalau DOA, yang kedua itu adalah DOA atau kita sebut sebagai death on arrival. Namanya juga death on arrival ya. Berarti memang awalnya hidup, kemudian dia meninggal. Nah, itu kita lakukan, biasa kita cari tahu kenapa sih penyebab kematiannya, apakah penyebab kematiannya itu memang wajar akibat penyakit atau tidak wajar. Nah, biasanya ini dilakukan berdua-dua gitu. Jadi dipanggil lah misalnya, oh, ditelepon sama residennya atau konsulennya, ada nih death on arrival, boleh datang juga gitu. Tapi yang datang biasanya cuma berdua kalau ini, yang jaga pada hari itu. Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah penulisan visum klinis. Nah, kalau visum klinis biasanya tuh ya banyak ya, misalnya korban-korban kekerasan. Jadi kita nggak cuma jenazah dong ya, ada yang visum hidup gitu. Jadi misalnya ada korban kekerasan atau korban pemerkosaan gitu, kita juga lakukan, kita tulis dalam visum. Jadi kegiatannya banyak banget kalau di forensik itu. Kalau orang bilang tergantung dari minggu itu, apakah minggu itu misalnya rame atau enggak. Tapi jelas ada keuntungan dan kerugiannya ya. Kalau misalnya aku kemarin itu cukup sepi, jadi memang orang-orang pada selamat di minggu itu ya, tidak ada yang kenapa-kenapa gitu. Jadi belajar sih tetap belajar, tapi akhirnya aku menggunakan visum dummy gitu. Jadi kita belajar dari kasus buat-buatan, kita belajar tuh cara nulis visum gimana dan bla itu. Nah, mungkin menurut teman-teman kayak buat apa ya dokter umum, misalnya kan kita akan jadi dokter umum, kita harus belajar nulis visum. Ya sebenarnya visum klinis itu atau misalnya visum hidup itu penting karena misalnya kita di daerah atau lain hal itu misalnya ada kasus kekerasan atau kasus pemerkosaan, sebenarnya yang menjadi tombak utama atau yang menjadi gerbang utama adalah dokter umum gitu. Jadi kita harus belajar juga nih bagaimana sih cara menangani pasien-pasien yang membutuhkan keadilan, karena forensik lagi-lagi adalah ilmu kedokteran yang
bersamaan dengan medico legal gitu, bersamaan dengan hukum. Nah, kira-kira begitu sih ketiga kegiatan utama untuk forensik nanti. Nah, mungkin di sini aku mau highlight satu hal ya, Kang. Di sini tadi Kang Timothy sempat mengatakan visum dummy ya, Kang. Nah, itu mungkin Kang Timothy boleh sharing nggak tentang bagaimana sih sebenarnya visum dummy itu ya? Karena apakah pada saat visum dummy itu kita menggunakan probandus atau cuman sekedar skenario yang dibuat-buat aja, Kang? Atau gimana nih, Kang? Nah, kalau visum dummy mungkin tidak semua kelompok akan dapat ya. Jadi kalau misalnya di minggu itu, di minggu kita lagi satu forensik itu sepi, maka yang digunakan visum dummy. Nah, visum dummy biasanya sudah dipersiapkan dari departemennya gitu. Jadi dia ada tulisan tuh, misalnya anak siapa namanya, terus keterangannya seperti apa, ada luka-lukanya, jadi kita tuliskan dalam bentuk visumnya gitu. Jadi itu bisa dipresentasikan juga si visum dummy-nya. Itu salah satu fungsi visum dummy. Jadi kita meskipun mungkin ya di minggu kita ibaratnya kita apes nih nggak ketemu pasien, nggak tahu ya apes atau enggak ya. Nah, tapi di situ kita tetap belajar bagaimana cara menulis visum, bagaimana cara kita presentasikan menjadi sebuah kasus gitu, seolah itu adalah benar gitu. Itu sih kalau visum dummy. Nah, mungkin selanjutnya tadi kan Kang Timothy ini ada pembagian kloter ya, Kang, ada pembagian penjaga gitu. Nah, aku penasaran nih, Kang, apakah ada ya kloter untuk kelas atau jaga itu? Dan mungkin boleh dijelaskan sedikit, Kang, bagaimana sih sebenarnya pembagian kloter untuk kelas atau jaga itu, Kang? Nah, kalau misalnya jadwal pembagian itu biasa ditentukan oleh ketua kelompok. Jadi nanti ketika kalian masuk koas, kalau dia masuk stase, itu kan kalian akan digabung dalam sebuah kelompok. Ada ketua kelompok. Biasanya ditentukan itu, misalnya hari ini nih, hari Senin, itu tugasnya Timo sama Fahrul, misalnya, buat TOA. Jadi kalau misalnya nanti di hari itu Timo dan Fahrul tuh pagi-pagi akan ngechat residennya, residen forensik kayak, dok punten, ini hari ini saya yang jaga. Jadi kalau misalnya nanti dokternya ada dead on arrival nih, ya dokternya akan ngechat ataupun nelfon kita kayak tim ya datang gitu ke sini. Biasanya apa kalau di telepon itu respon time-nya adalah maksimal 15 menit. Nah, itu yang membuat kayak forensik kayak oh ya kalau misalnya lagi jaga itu cukup deg-degan. Nah, itu aku jadi kayak gitu misalnya lagi jaga hari itu takut ditelepon jadi aku nggak bisa tidur waktu itu. Jadi ya itu sih sebenarnya seru ya dari forensik ya kira-kira gitu sih. Kalau misalnya DOA ya, kalau misalnya yang on call tadi kan masuk berlima ya. Kalau masuk berlima itu diusahakan ganti-gantian. Jadi diusahakan semua pernah dapat untuk meriksa jenazahnya. Biasanya 5-5 gitu. Oh ya, aku lupa kalau di RSIS itu forensik itu sama kita nggak cuma sendiri teman-teman, ada teman sejawat lain dari UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi kadang itu Unpad bagi-bagi sama UMJ, misalnya oh 5 pertama yang masuk ke apa on call itu Unpad, terus misalnya ada jenazah lagi itu lanjutannya UMJ gitu. Jadi ya bagi-bagi kira-kira gitu untuk jadwalnya. Oke, mungkin aku lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Kang. Nah, selama Kang Timothy berada di Sasa Forensik, kasus apa nih, Kang, yang paling sering untuk ditemui? Dan dari Kang Timothy, apakah ada kasus unik ya selama di Sasa Forensik itu? Mungkin boleh sharing nggak, Kang? Iya, boleh. Kalau paling sering itu adalah kecelakaan lalu lintas, teman-teman. Oh, biasanya yang kecelakaan lalu lintas itu tergantung apakah mau kecelakaannya high energy, kayak misalnya kecelakaan hebat, terus pasiennya nggak pakai helm, wah itu biasanya kita deg-degan juga pas buka, kan awalnya jenazahnya dikantongin ya. Nah itu yang pas pertama aku yang pertama buka waktu itu di stase aku. Jadi kayak cukup deg-degan kalau misalnya itu paling sering kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau dalam pemeriksaan jenazah itu dibagi sebenarnya teman-teman, ada pemeriksaan luar sama pemeriksaan dalam. Kalau pas kloter aku kebanyakan sih memang kecelakaan lalu lintas. Kalau kecelakaan lalu lintas itu biasanya kita pemeriksaan luar aja. Jadi misalnya kita identifikasi jenazah, kira-kira kita cari tahu nih jenazahnya usia berapa, kita deskripsi misalnya ada luka atau enggak. Deskripsi mungkin kalau tato kan jadi salah satu tanda pengenal, jadi kita deskripsi tato juga dan lain hal itu. Itu pemeriksaan luar. Kalau misalnya dibilang menarik, mungkin setiap dari itu menarik ya. Tapi dengar sharing-sharing dari teman lain, ada juga nih yang ketemu misalnya pasien tenggelam udah 2 minggu gitu. Kok pasien jenazah
jenazah tenggelam 2 minggu. Ada yang harus sampai dilakukan pemeriksaan dalam, jadi kayak benar-benar jenazah dibuka, organ-organnya dilihat. Ya menurut aku itu menarik ya, tapi di pas bagian aku nggak kedapetan pemeriksaan dalam. Jadi sebenarnya penasaran juga sih pemeriksaan dalam gimana gitu. Nah itu yang menarik sih. Karena hal itu ya Kang, aku penasaran nih Kang, bagaimana sih sebenarnya suka duka dari Kang Timothy nih selama menjadi dokter muda di stase forensik Kang? Suka dukanya ya, wah banyakan sukanya dong ya. Sukanya karena lebih terekspos lagi kepada forensik. Bener, waktu waktu preklinik mungkin kita juga belajar ya cara nulis visum, tapi ada berbagai hal yang justru kita mungkin tahu forensiknya dari nonton gitu ya, dari nonton film. Oh ini forensik ternyata seru. Ya memang forensik itu sebenarnya adalah spesialis yang sebenarnya lagi banyak dimauin sama orang-orang gitu, karena berhubungan dengan hukum, bisa membantu dalam hubungan hukumnya. Kalau sukanya itu, jadi tahu lebih banyak mengenai forensik selama di koas ini. Kalau dukanya sebenarnya nggak ada sih selain jam tidur aku yang terganggu. Misalnya, ya kalau misalnya pas jaga itu DOA di hari itu ya saya tidak akan tidur gitu. Karena aku tipe orang yang bukan ditelepon langsung bangun. Jadi ya udah, aku akhirnya di hari aku jaga aku nggak tidur. Itu dukanya. Sama dukanya nggak ada sih sebenarnya. Aku merasakan banyak pengalaman dari forensik itu, meskipun mungkin belum pernah ngerasain pemeriksaan dalam. Jadi itu juga salah satu duka aku. Gitu nih. Sama ya bangun pagi-pagi. Waktu itu jam 4 apa jam setengah 5, tiba-tiba itu ditelepon ada pasien, ada jenazah meninggal. Ya itu aku langsung tuh lari-lari gitu sampai ke rumah sakit. Nah, itu salah satu experience yang mungkin cukup jarang dialami di stase lain gitu. Gitu Faru. Betul banget nih Kang. Jadi vibes-nya nih stase minor, tapi terasa stase mayor ya Kang, karena kurang tidur dan harus on call gitu. Nah mungkin aku penasaran nih Kang, tadi kan dari Kang Timothy sudah sempat disinggung-singgung nih terkait dengan jenazah yang datang ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah sebagai dokter muda ya Kang, salah satu aspek terpenting kan mungkin inform consent ya Kang. Nah untuk inform consent selama di stase forensik itu seperti apa Kang? Apakah perlu menunggu persetujuan dari keluarganya atau bagaimana nih Kang? Oke. Jadi kalau ibaratnya kita dokter boleh melakukan pemeriksaan jenazah itu ketika memang sudah disertakan oleh surat dari kepolisian gitu ya, surat permintaan untuk visum atau SPV. Nah biasanya itu juga diperlukan eh, inform consent dari keluarga. Jadi kalau misalnya memang kita ketahui bahwa ini jenazah ini memiliki keluarga, maka keluarganya umumnya ditunggu dulu untuk datang, kita lakukan inform consent apakah boleh untuk pemeriksaan, baru kita lakukan pemeriksaan. Tapi beda dengan kasus-kasus misalnya kasus yang pidana gitu ya, yang memang harus diperiksa. Itu dengan surat SPV tadi, surat permintaan visum dari polisi saja, memang kita bisa mulai untuk melakukan pemeriksaan. Jadi gitu. Karena waktu aku stase itu ada kecelakaan beruntun, jadi ada beberapa jenazahnya, jadinya hanya satu yang diperiksa karena keluarga yang lain, maksudnya jenazah yang lain itu keluarganya tidak ingin untuk diperiksa gitu. Kenapa? Pertama mungkin karena masalah biaya gitu, karena kan pemeriksaan itu juga memerlukan biaya ya. Jadi tergantung dari apakah ada surat SPV-nya, dan kalau misalnya bukan tindak pidana itu juga kita bisa informasikan kepada keluarganya kalau misalnya diketahui si keluarganya itu siapa gitu. Aku mau nanya nih Kang, selama Kang Timothy di stase forensik, apakah Kang Timothy pernah menemui hal-hal mistis nggak Kang? Karena kan ini berhubungan langsung dengan jenazah ya Kang. Jadi mungkin banyak orang teman-teman kita nih yang bertanya-tanya. Karena biasanya kan forensik dikaitkan dengan hal-hal mistis. Boleh Kang di-share ceritanya Kang? Mistis ya, mistis ujian ya mistis. uh,
Enggak sih, alhamdulillah aku tidak mengalami hal-hal seperti itu ya. Mungkin beberapa teman-teman bisa merasakan dan melihat, tapi aku tidak merasakan itu. Yang mistis paling di dalam karena kita berhubungan dengan jenazah, melakukan pemeriksaan jenazah, ya paling yang mistis ada kecoa di situ. Kalau ada busukan, pas aku lagi periksa, aduh, tiba-tiba ada kecoa. Ya itu salah satu mistisnya aja. Cuma kalau yang lain, alhamdulillah aman sih. Jadi nggak ada kasus-kasus yang buat aku kayak ketakutan di saat itu, nggak ada. Karena mungkin dalam hati juga ya, oh ini mau periksa aja nih, udah kita nggak usah aneh-aneh, udah gitu aja paling. Oke, siap Kang. Nah, mungkin ini pertanyaan dari sejuta umat juga nih Kang. Ya, jadi bagaimana sih sebenarnya, ini kan jenazah ya Kang ceritanya. Nah, kalau saat kita memeriksa jenazah itu kan kadangkala jenazahnya itu agak bau ya gitu Kang. Nah, apakah ada tips dan trik dari Kang Timothy untuk menghilangkan bau yang tidak sedap nih dari jenazah? Karena kan mau tidak mau kan kita harus periksa nih Kang. Tapi kan satu sisi kita agak mual gitu ya Kang untuk menghirup baunya. Jadi bagaimana nih Kang untuk permasalahan tersebut? Oh iya betul. Ya memang ya itu kendala dari banyak orang, apalagi memang jenazah-jenazah yang sudah lama gitu. Apalagi jenazah yang tenggelam itu baunya biasanya memang mantap ya. Eh, Salah satu ininya mungkin menggunakan masker dengan benar. Jadi memang ditutup seperti itu ya. Memang akan panas. Kita kalau di forensik kemarin itu menggunakan N95. Jadi memang yang tebal, ketutup banget, tapi kadang masih kerasa juga. Nah kalau kayak gitu gimana? Biasanya ada yang mencoba untuk ngedouble maskernya. Jadi di dalam N95-nya dipasang lagi. Gitu, tapi panas ya biasanya itu. Dan ada juga yang menggunakan minyak angin di sini itu. Di sini diolesin atau mungkin menggunakan tisu basah gitu. Tapi ada ya lagi-lagi sering juga itu misalnya yang izin di tengah karena terlalu tidak tahan itu sering dialami gitu. Tapi mungkin awalnya akan tidak terbiasa tapi lama-lama ya memang sudah masuk dalam memori. Kayak kira seperti itu. Nah, mungkin ini aku ada pertanyaan tambahan lagi nih, Kang. Tadi kan dari Kang Timothy mengatakan akan ada pemeriksaan dalam dan pemeriksaan-pemeriksaan di forensik lainnya. Nah, dari Kang Timothy nih, dari pengalaman Kang Timothy, apakah Kang Timothy tahu ya mungkin apakah ada batasan-batasan tertentu nih, misalkan dilakukan pemeriksaan dalam. Jadi batas-batas kita membedah mayat tersebut bagaimana dan lain-lain sebagainya. Boleh Kang untuk di-share ya Kang, atau gimana Kang? Untuk batasannya ya sebenarnya nanti teman-teman juga untuk lebih pastinya harus tanyakan lagi kepada residen dan spesialisnya. Kapan sih kita perlu melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam? Biasanya pemeriksaan dalam itu ada beberapa cara. Ada yang setiap organ kita angkat satu-satu, ada yang setiap sistem organ atau misalnya seluruh abdomennya langsung kita keluarin. Jadi kayak kita pengen lihat sebenarnya penyebab kematiannya, lebih kepada ini sih penyebab kematiannya kira-kira apa sih itu. Apakah misalnya contoh ya ada jenazah meninggal kondisinya ditemukan dalam air, jadi kita curiga tenggelam. Tapi beliau ini si jenazah ini juga punya misalnya riwayat penyakit lain, misalnya penyakit jantung dan hal itu. Jadi kan kita perlu tahu ya pada kasus-kasus yang seperti ini memang kalau misalnya diperlukan informasi kita cari tahu apakah memang misalnya ini orang itu meninggal gara-gara penyakit jantungnya terus dia tenggelam, atau misalnya dia dipukul atau ditenggelamkan dan baru meninggal gitu. Jadi ada beberapa yang memang dari pemeriksaan luarnya kita belum tahu, nah kita pengen ketahui dulu nih penyebabnya apa dengan pemeriksaan dalam. Jadi lebih kepada mengetahui ya apa penyebab dari kematian itu atau mungkin untuk keperluan lainnya gitu sih yang bisa aku terangkan. Mungkin pertanyaan yang dinanti-nanti nih oleh teman-teman semua. Jadi apakah dari Kang Timothy ada tips dan trik nih Kang untuk bisa survive selama di stasa forensik ini? Nah, mungkin ini penting banget ya, apalagi bagi teman-teman yang ingin masuk stasa forensik. Boleh Kang di-share tips dan triknya Kang? Kalau untuk tips and trick, sebenarnya memang forensik itu punya buku, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tertarik dengan forensik dan pengen belajar lebih dalam, memang ada bukunya. Tapi biasanya pada forensik, itu sebelum kita masuk, sebelum kita melakukan kegiatan di hari pertama itu, spesialis maupun residen itu
mereka memberikan lecture untuk kita, terutama mengenai bagaimana cara kita identifikasi, misalnya luka terbuka atau luka tertutup, gimana sih cara kita identifikasinya, misalnya mulai dari ukurannya, batasnya, dasarnya, mungkin teman-teman pernah dengar ya gitu ya. Jadi itu yang menjadi pedoman kita, kayak belajar dari itu, makin lama ketika kita periksa di dalam kan kita periksa bersama dengan yang memang ahli juga ya. Jadi misalnya kita bisa membantu dalam menulis, oh ternyata identifikasinya seperti ini. Apa yang bisa kita lihat nih, misalnya oh lukanya seperti ini, oh curiganya kenapa, ini misalnya akibat luka tusuk atau gimana. Dan kedua, sebenarnya banyak tuh catatan-catatan, misalnya dari kakak tingkat, atau misalnya dari luar. Kalau misalnya teman-teman sering lihat itu, notes-notes kecil yang lengkap, misalnya tentang forensik, itu juga banyak yang menjelaskan. Kayak misalnya pelajaran-pelajaran yang ada di FK4, ada tuh aku temuin dalam notes kecil itu yang biasanya orang beli juga gitu. Itu bisa jadi ini. Kalau forensik itu sebenarnya banyak yang dipelajari, kayak proses-proses. Kan misalnya kita kalau manusia yang hidup, kita belajar proses fisiologis ketika manusia hidup. Kalau misalnya jenazah itu biasanya kita melihat proses fisiologi ketika seseorang itu udah meninggal gitu. Apa yang terjadi sih dalam sel-sel ketika orang itu meninggal. Jadi yang dipelajari sebenarnya itu gitu. Itu aja sih untuk tips aku. Jadi memang banyak-banyak banyak-banyak coba misalnya ketika pemeriksaan, dan juga banyak-banyak baca misalnya terkait dengan proses fisiologis itu. Kalau misalnya teman-teman tertarik juga, di forensik itu banyak tentang undang-undangnya. Jadi bisa tentang undang-undang ini, misalnya kasus kematian anak, kalau bisa akibat ibunya sendiri itu misalnya didendanya berapa, bukan didenda, penjara berapa tahun, itu harus dipelajari di saat itu gitu. Jadi luas sih sebenarnya forensik itu. Oke Kang, siap. Jadi aku mau nanya lebih lanjut lagi nih Kang. Jadi dari Kang Timothy nih, sepengalaman Kang Timothy, apakah ada nih di FK Unpad itu sendiri ya Kang? Apakah ada referensi buku tertentu nih Kang yang harus dibaca dulu sebelum masuk stase? Atau gimana Kang? Oke. Ini ya referensi untuk sebelumnya ya. Ini susah juga ya pertanyaannya. Karena aku bukan tipe yang baca dulu sebelumnya. Apalagi kan forensik pertama aku ya. Cuman dengan membaca terlebih dahulu sebelum stase, itu aku yakin memang pasti akan jauh lebih siap. Kalau untuk buku yang disarankan, sebenarnya begitu. Buku yang disarankan tuh ada 2 di forensik. Simpson satu, buku Simpson, sama satu lagi aku lupa. Tapi biasanya yang paling sering digunakan adalah Simpson. Jadi memang dari tingkat pendidikan spesialisasi forensik juga menggunakan buku Simpson itu. Gitu. Jadi buku Simpson itu cukup padat dalam menjelaskan berbagai hal itu. Misalnya kematian akibat misalnya asfiksia, kematian akibat tenggelam, dan hal itu memang dijelaskan banyak di situ. Gitu. Mungkin selain itu juga melihat referensi-referensi dari sebelumnya ya, misalnya mereka punya catatan dan itu akan sangat membantu gitu. Jadi lebih memudahkan, oh apa sih yang kita pelajari. Biasanya aku itu akan screening dulu, mungkin aku nggak baca benar-benar ya, tapi aku akan screening dari misalnya dari catatan atau dari buku, kira-kira apa sih yang akan kita pelajari di selama fase forensik itu. Gitu deh. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Kang. Apakah dari Kang Timothy apakah Kang Timothy ini ada sedikit pesan nih, Kang, untuk orang-orang yang akan masuk stase forensik, tapi dia masih takut nih, Kang, entah takut darah, atau takut dengan mayat, dan lain sebagainya. Boleh, Kang? Sebenarnya banyak ya yang takut darah. Aku juga sebelum masuk stase forensik pun, aku kebayang tuh, aduh, kalau muka jenazahnya keinget-inget sampai tidur gimana ya gitu. Cuman ya memang alhamdulillah dengan adanya teman-teman, terus aku juga merasa banyak berdoa sih saat itu ya. Jadi memang wah harus dikuatkan nih hati dan pikirannya gitu ketika misalnya bertemu dengan hal seperti itu. Ya alhamdulillah memang dilancarkan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Misalnya belum pernah lihat jenazah, sama aku juga nggak pernah lihat jenazah semenjak forensik baru pernah lihat gitu. Ya mindset aja sih. Kalau memang ya jenazah memang sesuatu yang itu orang yang perlu kita
ibaratnya bantu untuk kita ketahui, untuk kita kasih, misalnya orang itu sebenarnya butuh peradilan gitu, ya kita bantu sebisa kita, ya bukan bukan sesuatu yang harus disambungkan terus terhadap mistis gitu. Jadi itu yang pembelajarannya kayak, oh aku ketemu sesuatu yang baru nih melihat jenazah gitu. Mungkin awalnya memang jijik ya, apalagi waktu itu waktu pemeriksaan pertama itu bagian aku, dan aku yang buka si apa buka si kantong, yang kantong jenazahnya. Jadi ketika kantongnya aku buka, memang itu udah langsung terlihat jenazahnya kan gitu. Jadi memang perlu keberanian diri, dan aku yakin memang teman-teman pasti bisa, karena teman-teman nggak sendiri gitu. Di dalam ada berbagai orang, ada beberapa orang lah yang ikut pemeriksaan itu. Jadi saling membantu gitu. Dan wajar aja, misalnya pertama kali takut, pertama kali muntah-muntah, semua mengalami hal itu gitu. Tapi yakinlah dengan coba-coba terus, melihat 2, 3 kali, 4 kali, atau mungkin melihat dari, karena kan bisa melihat ya dari presentasi-presentasi kelompok sebelumnya, biasanya itu disertakan fotonya. Jadi kalau misalnya teman-teman, aduh nggak kebayang nih fotonya kayak gimana, jenazah akan seperti apa, lah lihat aja yang sebelumnya. Gitu. Jadi itu hal yang mungkin bisa teman-teman persiapkan juga gitu. Oke, siap Kang. Terima kasih banyak untuk pesannya ya Kang. Nah, mungkin karena waktu yang terbatas ya Kang, aku mau minta maaf banget nih Kang kepada Kang Teteh dan teman-teman semua, karena mungkin sesi wawancara kita cukup sampai di sini ya Kang. Dan sebagai penutup pada sesi interview kita hari ini, mungkin mangga saya persilakan kepada Kang Timothy untuk memberikan sedikit closing statement nih Kang, untuk menghadapi sasa forensik ke depannya. Mangga Kang, waktu dan layar saya persilakan. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya ya teman-teman panitia. Aku sekali lagi sangat senang, sangat bersyukur bisa ngobrol sama teman-teman bisa dan sharing ya mengenai sasar forensik. Jadi lagi-lagi mungkin sasar forensik kurang kita dalami selama preklinik, tapi sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dari forensik ini. Buktinya forensik lagi booming kan ya sekarang. Jadi sebenarnya ketika kalian teman-teman masuk ke sasar forensik, pikirkan dalam hati dan pikiran kayak apa ya bisa sebenarnya apa forensik lakukan gitu selama misalnya spesialisasi forensik itu apa yang mereka lakukan gitu, karena kesempatan ini nggak datang 2 kali. Jadi ketika forensik aja teman-teman akan lihat misalnya spesialis itu akan ngapain sih di situ gitu. Jadi enjoy, harus enjoy dengan forensik ya, meskipun mungkin lebih banyak on call-nya, atau misalnya teman-teman akan ngerasa wah kelompok aku kok bau banget ya gitu, maksudnya banyak banget dipanggilnya, tapi dengan experience itu mungkin itu satu hal yang akan mewarnai hidup kelas kalian, guys. Gitu deh dari aku ya.